Bab 390 Menghentikan Roulet Penentu Kematian. Part 1. Wajah Raja Iblis yang ganas dan mengerikan saat ini tampak memohon. Devan tak bisa berkata-kata. Lagi pula, bisa-bisanya iblis kehilangan harga diri. Oke, dilihat dari sikapmu, aku bisa memberikan 1% dari ruangku, tapi ingat, jangan sampai melewati batas areaku, kalau tidak, aku akan menamparkan wajahmu sampai mati, kata Kaisar Pembunuh dengan garang. Wow, mendengar ini, Raja Iblis tampak senang. Kembalilah. Lalu, iblis kembali masuk ke pedang batu. Saat ini, pedang tidak dimasukkan kembali ke dalam batu. Tapi Raja Iblis sangat patuh dan tidak melawan. Dia tidak berani keluar sama sekali. Luar biasa. Devan langsung mengacungkan jempol kepada Kaisar Pembunuh. Devan, kamu beruntung. Meskipun Raja Iblis ini level rendah, tapi dia cukup kuat selama tidak melawan Master Alam Semesta. Terlebih lagi, sesudah aku masuk, pedang ini akan punya bentuk kedua yang lebih kuat dari sebelumnya, bahkan 10.000 kali lebih kuat, kata Kaisar Pembunuh dengan semangat. Guru, apa maksudmu? Kamu mau bersama dengan Raja Iblis? Mata Devan melotot. Begitu dia bertanya, kepalanya langsung disentil. Apa urusannya Raja Iblis dengan jiwa sepertiku? Kaisar Pembunuh berkata dengan sengit. Tapi kamu jiwa yang berumur puluhan ribu tahun, keluh Devan. Apa kamu sedang cari masalah? Kamu memang mau dipukuli lagi? Ekspresi jengkel muncul di mata indah Kaisar Pembunuh. Guru, maafkan aku salah. Devan segera menyerah. Devan, meskipun pedang ini bisa membunuh dengan mudah, tapi jangan gunakan dengan sembarangan, apalagi menggunakan aku, kata Kaisar Pembunuh dengan serius. Menggunakan kamu? Devan menatap tubuh Kaisar Pembunuh dengan mata terbelalak, seolah dia tidak mengerti maksud dari Kaisar Pembunuh. Dasar anak nakal, apa yang kamu pikirkan? Maksudku menggunakan bentuk kedua dari pedang ajaib ini. Setan itu tidak dapat menembus tubuh kirinmu, jadi kamu bisa dapat menggunakannya sesuka hati, tapi kalau kamu memanggilku untuk bertarung, meskipun kamu sudah bertransformasi kirin, jiwamu masih akan rusak. Menurut perkiraanku, kalau kamu sampai menggunakan bentuk kedua pedang ini, kamu hanya akan bertahan selama 3 detik. 3 detik? Guru, apa kamu meremehkan aku? Devan tidak percaya. Lah terkenal karena tak terkalahkan. Mana mungkin hanya bisa bertahan 3 detik? Hei sialan! Kaisar Pembunuh tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Jelas dia jadi gila menghadapi Devan. Anak sialan ini memang sangat mungkin akan membangkang. Lebih baik tidak bertemu dengannya. Tapi kenapa dia menunjukkan wujud aslinya pada Devan kali ini adalah karena dia mengira dia akan lenyap. Ini mungkin terakhir kali dia akan melihat Devan. Itu sebabnya dia ingin menunjukkan kepada Devan seperti apa rupa asli gurunya. Lupakan saja, dia sebaiknya bersembunyi di pedang mulai sekarang supaya tidak terjadi apa-apa. Dengan begini, kalau saja anak nakal ini benar-benar ingin membangkang, dia tidak akan bisa. Guru, kamu sudah meremehkan aku, kamu juga masih memukulku. Devan sedih. Bajingan, kamu harus diingat, kalau kamu sampai memanggilku, kamu tidak boleh menggunakannya lebih dari 3 detik. Kalau tidak, kata Kaisar Pembunuh dengan serius. Apa yang akan terjadi kalau lebih lama? Tanya Devan. Kamu akan jadi idiot dan paling parah, kamu akan mati seketika. Hei, sayang sekali, wanita cantik sepertimu hanya bisa kugunakan selama 3 detik. Devan menghela nafas. Mesum. Kaisar Pembunuh hampir menamparkan Devan karena kesal. Saat aku masuk ke dalam pedang, jiwaku akan menyatu dengan pedang sepenuhnya. Kalau tidak ada masalah apa-apa, jangan memanggilku.
Kaisar pembunuh kembali memperingatkan. Bukankah itu berarti aku tidak bisa melihat guru kapanpun aku mau? Devan pikir kalau memang jadi begini, lebih baik guru tidak masuk ke dalam pedang. Siapa juga yang mau bertemu denganmu? Sebagai guru aku harus berlatih. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Mulai sekarang, kamu hanya perlu menggunakan pedang batu untuk membunuh musuh dan menyerap darah mereka, supaya jiwaku bisa tetap utuh. Demi kemudahanmu, aku akan menyegelnya pada tubuhmu, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkannya dari batu setiap kali mau menggunakannya. Kaisar pembunuh segera membentuk segel dengan tangannya dan setiap garis masuk ke dalam pedang batu. Oke, Devan, kalau kamu mau menggunakannya nanti, panggil saja pedang iblis dan akan keluar dalam bentuk pertama. Kalau panggil pedang Caliban akan menjadi bentuk kedua. Apa kamu mau komentar lagi? Kalau tidak, aku akan membuat kontak dengan pedang iblis, kata Kaisar pembunuh dengan tidak sabar. Guru, aku tidak mau kamu pergi. Devan memeluk Kaisar pembunuh dan tidak mau melepaskan dia. Wosh! Kaisar pembunuh langsung masuk ke dalam pedang. Saat ini Devan tidak dapat berkomunikasi dengan guru. Tapi mulai sekarang, dia akan membawa gurunya kemanapun dia pergi. Devan punya satu tugas lagi ke depannya, yaitu membangkitkan kembali Kaisar pembunuh. Sesudah turun dari Gunung Suci Athenia, keduanya pergi ke klan Joran. Dengan batu tera dan formasi yang Devan kirim, klan Joran kini menjadi sangat kuat. Setidaknya sebanding dengan keluarga kerajaan tingkat kelima. Avaris, seorang jenius dari klan Joran juga sudah mencapai level Celestial Eternal bintang 7. Jelas sekali, klan Joran memberikan sebagian besar batu tera untuk Avaris. Liora, Osval dan Reva mencapai level Celestial Eternal bintang 1. Selama mereka tidak bertemu dengan keluarga kerajaan yang terlalu kuat, mereka akan bisa melindungi diri sendiri. Sesudah meninggalkan klan Joran, Devan pergi ke klan Maiden. Menurutku meski teknik tubuh lunak klan Maiden diklaim punya pertahanan yang sangat tangguh, tapi terlalu luas dan kurang kuat. Semua hal punya kebalikannya, kalau saja teknik tubuh lunak dilatih terbalik, apa akan ada hasil yang berbeda? Devan mendengar perkataan ini saat memasuki klan Maiden. Saat ini, mereka sedang berkerumun, mendengarkan cerita satu sama lain dengan serius. Hal ini mengejutkan Devan, karena yang berbicara barusan adalah seorang pelayan yang Devan ambil dari klan Drohi. Elsie memang memiliki wawasan unik tentang bela diri. Tentu saja, sekarang namanya adalah Kelsey. Dia mempunyai wawasan luas tentang seni bela diri. Saat ini, sekelompok Celestial Eternal sedang mendengarkan analisisnya tentang teknik klan Maiden. Mereka ternyata mendengarkan dengan penuh minat. Kalau tidak tahu, mungkin dia akan dikira seorang master bela diri. Tidak pernah ada yang menyangka kalau dia dulunya seorang pelayan klan Drohi. Melihat ini, Devan tahu kalau dia pasti akan dapat banyak hal karena sudah merekrut Kelsey. Bersambung. Bab 390 menghentikan roulette penentu kematian. Part 2. Tuan Armot. Melihat Devan datang, Kelsey segera berhenti bicara dan kemudian memberi hormat kepada Devan. Lalu dia berkata kepada para Celestial Eternal, belajar kita sampai sini dulu. Ya, Guru Kelsey, para Celestial Eternal pergi dengan memberi hormat. Meskipun Kelsey tidak punya pelatihan apapun, tapi dia bisa menjawab banyak pertanyaan dan memberi saran yang berguna. Oleh karena itu, bahkan Celestial Eternal akan memanggil dia guru. Sebenarnya, dari segi teori, bakat Kelsey dalam bela diri jauh lebih kuat dari yang tampak di luar.
Tapi, karena dari dulu dia hanya seorang pelayan, dia tidak pernah melatih dirinya. Tapi sekarang, karena Devan yang membawanya di klan Maiden, semua orang menghormatinya. Tidak ada sesuatu yang akan disembunyikan darinya. Oleh karena itu, ia bisa menggunakan bakatnya secara maksimal. Devan mengangguk. Kelsey, aku bisa membantumu membuka aliran cakramu sekarang sehingga kamu bisa berlatih, tapi proses ini akan sangat menyakitkan. Apa kamu mau? Tanya Devan. Aku mau, jawabnya tanpa pikir panjang. Tidak ada yang tahu bagaimana sedihnya tidak bisa berlatih seni bela diri daripada Kelsey sendiri. Dia bisa melihat rahasia di balik sebuah teknik dalam sekejap dan mempelajarinya dengan cepat. Tapi sayang aliran cakranya rusak dan dia tidak bisa mengerahkan cakranya sama sekali. Seperti punya ATM yang berisi uang miliaran, tapi tidak tahu PIN-nya. Membuat Kelsey benar-benar jengkel. Oleh karena itu, Kelsey bersedia menanggung rasa sakit seberapapun. Baiklah. Devan mengangguk dan segera mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Kemudian, semua jarum emas 9 akhirat masuk ke dalam tubuh Kelsey. Tentu saja, sebelum memulai, Devan sudah memberikan setetes darah kirin untuk Kelsey. Dengan begini, meskipun gagal, nyawanya masih akan selamat. Prosesnya sangat menyakitkan. Namun yang membuat Devan terkejut adalah meskipun Kelsey sangat kesakitan, tapi dia tidak menjerit. Tekad gadis ini jauh lebih kuat dari yang Devan bayangkan. Sebenarnya, Kelsey bukan punya tekad kuat. Tapi karena dia sudah terlalu lama menjadi pelayan dan dia sudah muak dimanfaatkan orang lain. Dia sangat ingin menjadi seorang master. Untuk mengubah takdirnya. Untuk apa dia tahu banyak hal. Tanpa kekuatan, dia akan selalu dipandang lemah. Selesai. Devan mengambil kembali jarum emas 9 akhirat. Seluruh tubuh Kelsey basah karena keringat, tampak dia baru saja menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi wajahnya menampakkan kebahagiaan. Dia sudah memiliki aliran cakra lagi. Selain itu, di bawah pengaruh darah kirin, aliran cakranya lebih kuat daripada orang biasa. Sesudah memiliki aliran cakra baru, Kelsey langsung duduk bersila. Mulai mengumpulkan energi. Kalau dia berhasil mengumpulkan cakra, dia akan menjadi master sejati. Devan pikir akan memakan waktu lama. Tapi, Kelsey hanya menjalankan tekniknya sekali. Dia sukses mengumpulkan cakra. Langsung meberobos. Dia masih belum berhenti. Sebaliknya, terus melakukan latihan. Teknik yang dia lakukan adalah metode Prohi milik klan Drohi. Agrippa tidak tahu cara menggunakan teknik ini, jadi dia pikir teknik ini biasa-biasa saja. Tapi bagi Kelsey, ini adalah teknik yang cukup bagus. Dengan kata lain, bakat pelatihan Kelsey bahkan lebih baik daripada bakat Agrippa. Sayangnya dia dilahirkan dengan cacat dan aliran cakra yang mati. Kalau tidak bertemu Devan, mungkin dia masih akan menjadi pelayan klan Drohi. Tentu saja, karena dia tidak bisa berlatih, Celestial Eternal membiarkan dia melihat apa itu metode Prohi. Beberapa menit berlalu. Kelsey menerobos lagi, naik lagi, dan lagi, sampai Grandmaster. Bagi Kelsey sepertinya tidak ada hambatan. Kekuatan sudah melonjak. Devan di sampingnya pun tercengang. Saat ini, dia melihat ekspresi Kelsey seperti ketika Kaisar Pembunuh memandangnya. Sial, dia hampir sebagus Kaisar Pembunuh. Pada akhirnya, kekuatan Kelsey berhenti di puncak tingkat Diamond. Harusnya bisa terus melakukan terobosan. Tapi dia baru saja menjadi seorang master. Dia tahu betul bahwa terlalu cepat juga tidak baik. Untuk berlatih bela diri,
dia tetap harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dia bahkan tidak memilih untuk menyerap batu tera. Padahal kecepatan penyerapan batu teranya sangat cepat. Tapi itu tidak jauh berbeda dengan mengonsumsi obat-obatan. Kalau hanya mengandalkan batu tera saja, pencapaiannya ke depan mungkin tidak akan terlalu tinggi. Melihat Kelsey berhenti menerobos, Devon semakin mengagumi dia. Yang paling bagus adalah ketika seseorang bisa mengendalikan nafsunya menghadapi godaan. Terima kasih Tuan Armot. Kelsey berlutut di depan Devon dan bersujud kepada Devon dengan dia berterima kasih kepada Devon dari dalam lubuk hatinya. Devon menerimanya sebagai pelayan. Tapi Devon tidak memperlakukannya seperti pelayan. Klan Maiden juga menghormatinya. Perasaan dihormati ini sungguh luar biasa. Bangun. Devon membantu Kelsey berdiri. Lalu dia berkata, aku tidak akan memberimu batu tera. Aku ingin lihat sendiri seberapa jauh kamu bisa berlatih sendiri. Ya, Kelsey mengangguk patuh. Sebenarnya, dia juga tidak mau menyerap batu tera untuk meningkatkan kemampuannya. Tuan Armot, apa kamu khawatir sesuatu? Pada saat ini, Kelsey tiba-tiba bertanya. Dia lihat dari alis Devon kalau saat ini suasana hati Devon sedang tidak baik. Devon menghela nafas. Akhirnya, dia memberitahu Kelsey tentang roulette penentu kematian. Meski begitu, Devon juga tidak berharap Kelsey punya solusinya. Lagi pula, bahkan Kaisar Pembunuh pun tidak tahu cara menghentikan roulette penentu kematian. Kelsey hanyalah orang yang baru saja terjun ke dunia bela diri, betapapun besar pengetahuannya, mustahil kalau dia bisa punya solusi. Namun, sesudah mendengarkan kata-kata Devon, Kelsey sedikit mengernyitkan dahi. Lalu bertanya, Tuan Armot, apa kamu bilang kalau terkena roulette penentu kematian, orang itu pasti mati? Iya, Devon mengangguk. Lalu, bagaimana kalau orang itu sudah mati? Kelsey bertanya dengan menyipitkan matanya. Devon kaget. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Maksudmu? Aku cuma penasaran, tapi juga tidak berarti apa-apa. Kelsey sangat rendah hati. Kelsey, kamu luar biasa. Devon memeluk Kelsey dan menciumnya. Terlepas dari apa akan bisa atau tidak, setidaknya itu memberinya ide. Saat berikutnya, dia segera lari. Wajah cantik Kelsey memerah. Tuan Muda Armot benar-benar menciumnya. Devon kembali ke doujin. Dia ingin mencoba untuk melihat apa itu berhasil. Maksud Kelsey sudah jelas. Buat saja Tania dan Armini dalam keadaan mati suri supaya lihat apa akan bisa mengelabui roulette penentu kematian. Kalau berhasil maka akan menjadi kejutan yang tidak terduga. Cara ini sangat tidak terduga, bahkan Kaisar Pembunuh pun tidak sempat memikirkannya. Lakukan saja. Devon segera memanggil Armini dan Tania sesampainya ke mansion Sauron. Bu, adik, aku punya cara untuk menghilangkan roulette penentu kematian, apa ibu bersedia mencoba? Ucap Devon pada mereka berdua. Meski Devon 100% yakin mereka berdua akan bangun dari mati suri. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetaplah orang yang paling dia sayangi. Tentu saja, juga mendengarkan masukan dari mereka. Devon, ayolah ibu percaya padamu. Tania langsung mengiyakan. Devon menatap Armini. Armini menatapnya tajam dengan mata yang indah. Devon tertegun. Mungkinkah Armini tidak mau? Lalu terdengar suara Armini, Devon, apa kamu akan janji padaku kalau aku bangun, kamu akan mengajakku jalan-jalan? Devon mengira Armini akan mengatakan sesuatu. Dia tidak menyangka cuma hal yang sederhana ini saja. Devon langsung setuju. Bersambung.